Shalom, salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Hari ini kita kembali belajar mengenai penginjilan. Pada episode kelima ini, kita akan belajar bagaimana penginjilan di dalam keluarga. Sebelum kita memahaminya dan mengerti apa yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon hikmat, kekuatan, dan bijaksana dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Alkitab, firman yang Engkau nyatakan kepada kami, memberikan pengajaran bagaimana kami memberitakan Injil-Mu, menjalankan mandat-Mu kepada banyak orang. Terlebih khusus pada hari ini untuk penginjilan bagi keluarga. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan bimbing kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau yang memberi hikmat kepada kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita bersyukur karena Alkitab lengkap memberikan kepada kita bagaimana kita menyampaikan berita Injil. Tetap isinya adalah berita tentang keselamatan, penebusan yang Allah nyatakan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dan tentulah kita bersyukur karena yang memampukan kita memberitakan Injil adalah Roh Kudus. Roh yang memberikan firman kepada kita. Roh yang memberikan hidup yang baru kepada kita. Roh yang memberikan kuasa agar kita dimampukan untuk memberitakan Injil. Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya, yaitu kita sekalian, agar kita terus-menerus memberitakan kabar baik di dunia yang fana ini. Karena tiap hari selalu ada yang lahir. Dan di antara yang lahir pasti ada orang-orang pilihan yang menantikan berita kabar baik, penebusan yang Allah rencanakan. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai pemberitaan firman Tuhan kepada keluarga. Sebelumnya di episode kelima kita sudah belajar mengenai bagaimana Rasul Petrus memberitakan Injil di hadapan banyak orang secara publik, tanpa ada embel-embel yang lain. Dia dengan penuh keberanian dari Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, hanya fokus memberitakan Injil Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul dituliskan mengenai bagaimana Roh Kudus memberikan pimpinan agar Rasul Petrus memberitakan Injil kepada satu orang yang di dalamnya ada banyak anggota keluarga, untuk diinjili, untuk dinyatakan rencana penebusan Allah baginya, bagi keluarganya, yaitu keluarga Kornelius. Memang benar, Kornelius seorang yang sudah mempunyai kepercayaan yang sudah dia terima dari percakapan, pergaulan, pertemanan, atau dari orang-orang yang percaya adanya Allah. Namun ia belum mendengar, belum mengerti, belum mengalami hidup yang dibaharui oleh Roh Kudus, belum sungguh-sungguh mengerti dan mengenal siapakah penebus satu-satunya. Dan dengan demikian Rasul Petrus diutus oleh Tuhan ke orang yang bernama Kornelius. Ada keberatan hati nuraninya berdasarkan pada pengalaman dan pengetahuannya bahwa ia berpikir penebusan Kristus hanya untuk orang Israel, hanya untuk orang Yahudi. Memang kita tahu dalam perjanjian lama bahwa yang menerima hukum Taurat yang pertama-tama Tuhan berkarya melalui Israel. Dan kita bisa lihat dan kita bisa baca bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya melalui nabi-nabi yang dibangkitkan Tuhan dari antara orang Israel. Tentulah sebuah tradisi yang baik dalam suatu kebangsaan untuk menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya. Namun pemikiran yang hanya bersifat etnisentris saja itu tidak memadai di dalam kehidupan kerajaan Allah. Perintah Tuhan kepada murid-muridnya, termasuk kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, adalah menjadikan segala bangsa, segala etnis. Berita Injil tidak terbatas untuk orang Israel, tetapi untuk segala bangsa, untuk siapapun tanpa diskriminasi, baik golongan sosial ekonomi, kelompok masyarakat, maupun etnis-etnis yang ada di seluruh dunia.
seperti yang dinyatakan Tuhan kepada Abraham, bahwa melaluinya segala bangsa diberkati. Dan itu diwujud nyatakan oleh Tuhan melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita masuk ke dalam satu konteks kehidupan keluarga Kornelius. Kornelius yang dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 sampai nanti pasal yang ke-11 dijelaskan oleh penulis Lukas bagaimana Petrus mendapatkan perintah dari Tuhan Allah untuk ia pergi memberitakan Injil ke keluarga Kornelius. Karena keluarga Kornelius ini sangat membutuhkan, merindukan, mengharapkan penebusan dari Allah. Dan tentulah ia orang yang betul-betul sungguh diperkenan Tuhan. Dia ada di dalam suatu tempat yang dimana ia betul-betul berharap ada orang yang memberitakan kabar baik kepadanya. Di dalam bagian pasal 10 di ayat 1 dikatakan, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kebiasaan, kepercayaan, keagamaan, ritual tidak cukup memuaskan hati Cornelius. Ini hal yang paling prinsip perlu kita renungkan. Ada kalanya kita merasa cukup puas dengan ritual keagamaan kita. Berdoa, beribadah, hidup saleh, bahkan membantu banyak orang. Orang-orang yang berbeda suku, etnis. Kita merasa, kita menganggap bahwa itu sudah cukup. Dan ternyata tidak demikian. Karena pada waktu seperti itu, Tuhan menyatakan bahwa ia memerlukan satu hal yang penting dalam hidup manusia. Penebusan di dalam Kristus. Dan kita tahu bahwa akhirnya Cornelius mendapatkan penglihatan dan ia mengerti pada momen itu bahwa nantinya ada seorang yang bernama Petrus, seorang rasul yang akan menjumpainya, memberitakan kabar baik. Dan Petrus pun diberi peringatan, diberikan pengajaran, diberikan pemahaman tentang berita Injil itu untuk segala bangsa. Di dalam pasal 10 ayat 34 dikatakan, dan mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bapak, Ibu, Saudara, ini hal penting. Kita memberitakan Injil untuk segala bangsa. Injil untuk banyak orang. Dan terlebih khusus untuk keluarga-keluarga kita. Kita dapat mengunjungi keluarga-keluarga kita atau keluarga-keluarga yang belum mengenal Injil, belum memahami siapa Tuhan Yesus Kristus. Kita datang atas pimpinan Roh, dengan hikmat dan kuasa dari Roh, dengan firman yang ada dalam hati kita, kemudian kita memberitakan kabar baik. Tentulah kita tidak sembrono dan sembarangan mengetuk pintu-pintu tetangga kita atau pintu-pintu rumah orang lain tanpa ada sebuah pertolongan, bimbingan, pimpinan dari Roh Kudus. Kita perlu keberanian dari Roh dan perlu hikmat agar apa yang kita katakan berkenan kepada Tuhan Allah, dan kata-kata dari Roh Kudus yang berasal dari firman Tuhan yang melekat di hati kita, itulah yang kita pakai untuk memberitakan kabar baik. Kemudian Petrus menyatakan, melihat dan menyaksikan berita itu tentang Yesus Kristus kepada Cornelius dan seisi rumahnya. Dan Tuhan berkarya di sana. Ketika firman Tuhan diberitakan di dalam sebuah keluarga yang mana semuanya hadir untuk mendengarkan dengan antusias, Roh Kudus berkarya di dalam dan melalui pemberitaan Injil tersebut. Dan apa yang terjadi? Ketika kita baca di ayat yang ke-42, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Luar biasa.
Keluarga Cornelius, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang telah ditentukan Tuhan untuk menikmati, mengalami penebusan. Dan kita bersyukur kalau keluarga kita telah mengalami dan menikmati penebusan Kristus. Bisa jadi ada orang lain yang pernah mendoakan keluarga kita, mengunjungi kita, bahkan menyampaikan firman Tuhan. Sudahkah sanak keluarga kita, di rumah kita, yang seatap dengan kita, betul-betul sudah mendengarkan berita Injil? Rindukah Bapak, Ibu, dan Saudara agar anak-anak, cucu, cicit, buyut yang ada di rumah Bapak, Ibu, Saudara mendengarkan berita Injil? Adakah keluarga kita yang belum pernah mendengarkan berita Injil? Baik kakek, nenek, orang tua kita, atau siapapun yang ada di rumah kita. Mari kita beritakan Injil. Kita sampaikan pengampunan dosa hanya karena nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui kematiannya, kebangkitannya, kemenangannya. Dan apa yang terjadi? Roh Kudus turun atas semua orang ketika Injil diberitakan. Dan Cornelius dan seluruh keluarganya diberkati oleh Tuhan. Ayat 48 pasal yang ke-10 dikatakan, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, ini hal yang penting. Bukan hanya Injil diberitakan, kabar baik ini disampaikan, tantangan dan undangan ini dinyatakan, tetapi keluarga ini sangat haus dan rindu pengajaran dari Rasul Petrus yang waktu itu diperintahkan Tuhan. Bukan saja mereka menerima baptisan dengan Roh Kudus oleh Kristus, tetapi ia sendiri meminta agar Rasul Petrus mengajarkan mereka kebenaran. Dan Lukas menulis di pasal 11 ayat 17. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari bergegas doakan, fokus, pergilah ke rumah keluarga-keluarga kita. Mungkin tidak bisa langsung karena masih ada masa pandemi, mungkin masih ada kecemasan, atau keluarga-keluarga yang di sekitar kita, atau rumah kita sendiri. Mari kita beritakan Injil Yesus Kristus, kabar baik. Bukan berita yang lain. Dunia ini sudah kacau, penuh dengan berbagai macam cara agar manusia bertahan hidup. Tetapi yang dibutuhkan bukan kesalehan keagamaan, bukan kebaikan-kebajikan keagamaan. Itu baik, dan itu harusnya sudah menjadi habit manusia, berbuat baik. Tetapi yang dibutuhkan lebih daripada itu, yaitu pengampunan. Coba kita selidiki cucu, cicit, anak kita, orang tua, bahkan pasangan kita. Adakah di antara mereka yang belum benar-benar mengenal Tuhan Yesus? Ajak buat persekutuan di rumah, buat pemberitaan Injil di rumah. Mungkin kita selama ini hanya sekedar hidup dan menghidupi kehidupan itu, cukup untuk makan, minum, pendidikan, dan hal-hal yang biasa, yang orang dunia juga lakukan. Tetapi ada hal yang tidak mungkin ditawarkan orang dunia, yaitu berita Injil Yesus Kristus. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita kabarkan kabar baik. Kalau kita di rumah kita sudah kita lakukan berita Injil itu, kita bisa lakukan itu juga di rumah orang lain. Kita kunjungan, kita perhatikan protokol kesehatan, kita berikan waktu untuk mendoakan mereka, keluarga-keluarga yang di sekitar kita, tetangga kita. Kita ngobrol dengan sungguh-sungguh, kita sampaikan kabar baik itu. Dan kita mengomunikasikan berita Injil itu dengan serius dan dengan cara yang tidak menyinggung perasaan siapapun, dalam pengertian kehidupannya perlu didukung dalam doa. Mungkin ada pergumulan uang, pergumulan anak, pergumulan keluarga, pergumulan sakit penyakit. Kita tahu itu, dan tiap orang akan merasa tersentuh hatinya kalau dihubungi, dikunjungi, didoakan. Dan momen-momen penting yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menjadikan momen di mana kita dengan lantang, penuh keberanian, penuh dengan kata-kata hikmat dan bijaksana, memberitakan hanya satu, Tuhan Yesus Kristus
yang telah mati, yang telah bangkit, yang telah menyatakan kemenangannya, mengampuni dosa. Dosaku, dosamu, dosa kita. Kalimat-kalimat singkat, padat, jelas, dapat tersimpan di hati orang yang sudah terbuka untuk siap mendengarkan berita Injil. Bapak, Ibu, Saudara, pemulihan bangsa ini dimulai dari pemulihan keluarga. Dan pemulihan keluarga dimulai dari berita Injil. Tanpa Injil Yesus Kristus, tidak akan ada pemulihan dalam keluarga kita, kelompok komunitas kita berada, masyarakat kita, bahkan bangsa kita. Kita akan berputar-putar dengan pergumulan yang sama. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kita bisa merencanakan A sampai Z, kita pandai untuk menata dan mengatur, tetapi pergumulan itu tidak pernah selesai. Mengapa? Karena dosa. Dan pengampunan dosa hanya mungkin dan hanya bisa kita nikmati di dalam dan melalui Yesus Kristus. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita lakukan itu dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran-Mu, untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk mengerti kehendak-Mu. Ajar kami menjadi pelaku firman-Mu, ajar kami sungguh-sungguh mengerjakan semua perintah-Mu dengan benar. Agar banyak orang di tiap-tiap keluarga mendengar berita Injil, mendengar kabar baik dari diri kami. Kiranya Tuhan menolong setiap kami yang mendengarkan video ini dapat terdorong hatinya memberitakan Injil di dalam rumahnya, di tengah-tengah keluarga besar atau keluarga kecil, atau di keluarga-keluarga yang lain. Mampukan kami dengan hikmat-Mu dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.